Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurnal Islam, informasi, fakta, dan fenomena Islam kita sajikan dalam video singkat. Ada satu lagi hamba Allah akan datang. Kau tunggu. Dia adalah keturunan iblis. Dia akan sesatkan umat Rasulullah dan berpaling dari Al-Quran. Siapa yang akan datang dari keturunanmu, wahai jin iblis dan Nabullah? Dajjal! Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fakta sejarah menyebutkan bahwa Dajjal adalah manusia biasa dari keturunan Yahudi. Kelebihannya, Dajjal ditangguhkan kematian seperti halnya Nabi Isa alaihissalam atau iblis hingga menjelang kiamat kelak. Dajjal memiliki ayah yang tinggi dan gemuk, hidungnya seperti paruh burung, sedangkan ibunya adalah seorang perempuan gemuk dan banyak dagingnya. Menurut Imam Al-Barjanji mengatakan bahwa asal keturunan bapaknya ialah seorang dukun Yahudi yang dikenal sebagai Syak, manakala ibunya adalah seorang bangsa jin. Ia hidup di masa Nabi Sulaiman alaihissalam dan mempunyai hubungan dengan makhluk halus. Lalu oleh Nabi Sulaiman, ia akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Bagaimanapun kehidupan dan kelahiran masa kecil Dajjal, tidak banyak orang yang tahu. Secara fisik, Dajjal sesuai hadis Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal ialah orang yang buta matanya sebelah kiri, lebat rambutnya, serta dia mempunyai surga dan neraka. Nerakanya itu merupakan surga dan surganya pula ialah neraka. Hadis Sahih Muslim. Ada beberapa ciri perawakan Dajjal yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Seseorang yang kelihatannya masih muda, berbadan besar dan agak kemerah-merahan, rambutnya keriting dan tebal, kelihatan dari belakang seolah-olah dan kayu yang rimbun. Ada dua tanda yang paling terlihat dari perwujudan Dajjal. Yang pertama, buta mata kirinya dan kelihatan seperti buah kismis yang kecut, manakala mata kanannya tertonjol keluar, kehijau-hijauan berkedip-kedip laksana bintang, jadi kedua matanya adalah cacat. Dan tanda kedua, tertulis di dahinya kafir atau kafaro. Tulisan ini dapat dibaca oleh setiap orang muslim. Seperti hadis riwayat At-Tabrani, dua tanda ini menjelma dalam diri Dajjal setelah ia mengaku sebagai Tuhan. Adapun sebelum itu, kedua tanda yang terakhir ini belum ada pada dirinya. Di mana Dajjal berada? Menurut riwayat yang sahih dan disebut dalam Alkitab Sahih Muslim, bahwa Dajjal itu sudah wujud sejak beberapa lama. Ia dirantai di sebuah pulau dan ditunggu oleh seekor binatang yang bernama Al-Jasasah. Disebut dalam hadis terjelaskan bahwa Dajjal itu telah ada dan ia menunggu masa yang diizinkan oleh Allah SWT untuk keluar menjelajah permukaan bumi ini, dan tempat transitnya adalah sebelah timur, bukan di barat. Wadah, hamba Allah, musuh iblis. Ifraji, lauridul khuruj. Ukhruj ya adu wallahi, wa ya mal'una min jismi hazihil mar'ah. Aku takkan keluar daripada perempuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku keluar tu aku tak bagi aku makan. Falamma alqaw qala Musa, Bismillahirrahmanirrahim. Sihru inna Allah sayubti. Berapa umur Dajjal? Dajjal akan hidup setelah ia memulai pertualangannya selama 40 hari saja. Namun, hari pertama adalah sama dengan setahun, dan hari kedua sama dengan sebulan, dan ketiga sama dengan 1 minggu, dan hari berikutnya sama seperti hari-hari biasanya. Jadi, keseluruhan umur Dajjal membuat fitnah dan kerusakan di muka bumi adalah 14 bulan dan 14 hari. Dalam hadis riwayat Muslim, kami bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa lamakah ia akan tinggal di muka bumi?" Nabi SAW bersabda, ia akan tinggal selama 40 hari. Hari yang pertama seperti setahun, dan hari berikutnya seperti sebulan.
dan hari ketiga seperti seminggu. Kemudian hari yang masih tinggal lagi, yaitu 37 hari adalah sama seperti hari kamu yang biasa. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, di hari yang panjang seperti setahun itu, apakah cukup bagi kami hanya sembahyang sehari saja? Nabi SAW bersabda, tidak cukup, kamu harus menerka hari itu dengan menentukan kadar yang bersesuaian bagi setiap sembahyang. Maksud sabda Rasulullah SAW supaya kita mengira jam yang berlalu pada hari itu bukan mengikut perjalanan matahari seperti biasanya. Misalnya, sudah berlalu 7 jam selepas sembahyang subuh pada hari itu, maka masuklah waktu sembahyang zuhur, maka hendaklah kita bersembahyang zuhur. Dan apabila ia telah bersembahyang selepas sembahyang zuhur itu 3 jam setelah misalnya, maka masuklah waktu asar, maka wajib kita bersembahyang asar. Begitulah seharusnya waktu sembahyang maghrib, isya dan subuh seterusnya hingga habis hari yang panjang itu. Panjangnya dengan masa 1 tahun, dan bilangan sembahyang pun pada sehari itu sebanyak bilangan sembahyang setahun yang kita lakukan. Begitu juga pada hari kedua dan ketiga. Fitnah Dajjal. Dajjal juga diberi peluang oleh Allah SWT untuk menguji kita. Oleh karena itu, Allah memberikan kepadanya beberapa kemampuan yang luar biasa. Di antara kemampuan Dajjal, mampu memerintah benda mati. Benda-benda mati akan mematuhinya. Sebelum kedatangan Dajjal, dunia Islam akan diuji oleh Allah SWT dengan kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul. Pada tahun pertama hujan akan kurang 1/3 dari biasa, dan pada tahun kedua akan kurang 2/3 dari biasa, dan tahun ketiga hujan tidak akan turun. Umat akan dilanda kelaparan dan kekeringan. Di saat itulah Dajjal akan muncul membawa ujian. Maka daerah mana yang percaya Dajjal itu Tuhan, ia akan berkata pada awan, hujanlah kamu di daerah ini. Lalu hujan pun turun dan bumi menjadi subur. Begitu juga ekonomi, perdagangan akan menjadi makmur dan stabil, terutama pada manusia yang bersekutu dengan Dajjal. Manakala penduduk yang tidak mau bersekutu, mereka akan tetap berada dalam kesusahan. Dan menurut pemuja Dajjal akan memiliki segunung roti makanan, sedangkan manusia yang tidak percaya dengan Dajjal berada dalam kelaparan. Para sahabat Rasulullah SAW bertanya, jadi apa yang dimakan oleh orang-orang Islam yang beriman pada hari itu, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, mereka akan merasa kenyang dengan bertahlil, bertakbir, bertasmih, bertasbih, dan bertaubat. Jadi zikir-zikir itu yang akan menggantikan makanannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibarat surga dan neraka, di antara ujian Dajjal lainnya ialah bersama dengannya seumpama surga dan neraka, dan juga sungai air dan sungai api. Dajjal akan menggunakan kedua-duanya untuk menguji iman orang Islam, karena hakikat yang benar adalah kebalikan dari apa yang terlihat. Apa yang dikatakan surga itu sebenarnya neraka, dan apa yang dikatakan neraka itu adalah surga. Syaitan ikut membantunya, akan bersukaria membantu Dajjal. Bagi setan, inilah masa yang terbaik untuk menyesatkan lebih banyak lagi anak cucu Adam. Semoga kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah SWT atas fitnah Dajjal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.